selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Aquarius ya di minggu kedua Januari 2026. Oke, buat para Aquarius coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya para Aquarius 2026. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja Aquarius. Aku ada apa aja di minggu keduanya kamu di bulan Januari ya. Yang jelas di bulan Januari ini aku lihat di sini buat para Aquarius mungkin akan ada yang namanya kegiatan beri memberi gitu. Mungkin kamu lagi banyak duitnya nih ya. Jadi sebenarnya antara dua pilihannya. Kalau nggak kamu yang memberi, kamu yang diberi. Jadi intinya kelihatan adanya kegiatan beramal, berderma yang akan kamu jalankan di minggu kedua ini. Atau ya intinya gitu, kalau nggak kamu tangan di atas, kamu yang tangan di bawahnya. Tapi aku berdoa semoga kamu yang tangan di atasnya yang memberi. Artinya di sana ketika kamu memberi, kamu punya banyak kelebihan, apalagi soal keuangan. Amin ya kalau memberinya di pakai duit gitu ya. Oke, dan juga di minggu kedua ini aku melihat sih terkadang kamu ada unek-unek ya. Unek-unek yang nggak bisa dikeluarin nih kak gitu ya, pendam sendiri aja beberapa waktu ini gitu, karena kalau dikeluarin di sini bisa duar gitu ya. Mungkin hubungan bisa bubar, kalau itu hubungan bisa bubar, kalau itu di dalam suatu kelompok bisa pecah, kalau dalam suatu komunitas bisa bubar juga, kalau itu terkait dengan kepanitiaan dalam suatu acara juga bisa buyar tuh ya, acaranya bubar tuh, nggak jadi tuh acaranya diselenggarakan karena di sini unek-unek tadi ya. Jadi unek-unek kuncinya ya, ada unek-unek yang tak terkeluarkan. Nah ini saran aku buat kamu, kalau memang nggak ada tempat buat mengeluarkan unek-unek itu ya, bisa banget personal reading sama aku teman-teman ya. Jadi personal reading itu bukan hanya apa ya, mungkin jadi wadah kamu untuk curhat juga lah gitu. Kamu bisa curhat sambil kamu bisa nanya-nanya tentang masalah kamu. Kak, kalau ini gimana? Kalau ini seperti apa nih masalahku? Atau aku harus bagaimana? Kayak gitu ya. Oke, jadi kamu nggak suntuk sendiri gitu. Ini terlihat terkadang nahan hati aja, semua disimpan sendiri. Kasihan Aquarius ini ya. Karena kamu harus terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya kamu sendiri pun banyak masalah di dalam gitu. Karena terkadang orang-orang di sekitaran kamu itu nggak mau tahu tentang kamu, bahwa yang mereka tahu kamu itu kuat aja terus, padahal kamu ada loh sisi lemahnya gitu. Yang mereka tahu bahwa Aquarius itu kayaknya keras, kuat ya, masalah apapun nggak usah lah terlalu peduli sama Aquarius, nggak usah terlalu peduli sama hati dan perasaannya. Orang dia bisa kok nyelesain masalahnya sendiri, bisalah gitu, orang dia sekeras itu ke orangnya. Tapi nyatanya sebenarnya kamu pun butuh dimengerti, butuh dipahami gitu ya. Aku melihatnya kayak yang ya, kamu kan juga manusia gitu, punya, apalagi kalau kamu seorang Aquarius wanita, kamu terlihat tangguh di luar, tapi sebenarnya di dalam ya rapuh juga gitu. Kamu butuh seseorang yang bisa mengerti kamu gitu, karena dunia hanya tahu bahwa kamu itu kuat tanpa ada celah menjadi lemah. Padahal kamu juga punya unek-unek yang harus dikeluarin. Kamu juga nggak bisa ditekan terus-menerus nih sama keadaan gitu. Namanya manusia kan ada batas ya, batas. Jadi kalau zaman sekarang ada kan kebanyakan orang nyari pekerjaan yang siap bekerja di bawah tekanan. Logikanya siapa sih yang mau ditekan gitu? Kerja yang bagus-bagus aja lah kayak gitu. Maksudnya bagus yang normal-normal aja gitu ya. Kerja yang ditekan itu yang seperti apa sampai tertekan batin bekerja sehingga menimbulkan ketidaknyamanan ya. Kalau udah timbul ketidaknyamanan, otomatis itu akan cepat banget itu turnover karyawan ya.
Nah, termasuk kamu di sini, apakah kamu korban dari atasan sehingga unek-uneknya disimpan terus, gak bisa dikeluarin Kak, gak bisa melawan kita. Atasan taunya kita kuat terus gitu ya, di-push terus, target ini ya kerjaan aku harus ini. Sebel deh. Aku jadi sebel sendiri dengarnya. Terus juga di minggu kedua ini nih, kamu tuh banyak beban pikiran gitu, banyak beban pikiran. Ini nanggung sendirian semuanya nih, unek-unek, perasaan, beban pikiran. Jadi wah, pikiran tuh lagi apa ya, pikirannya penuh, unek-uneknya juga full gitu. Padahal kamu udah mencoba untuk cuek gitu dengan segala keresahan di hatimu, di pikiranmu gitu ya. Kamu udah mencoba untuk melihat ke depan. Aku harus fokus ke masa depan. Gak apa-apa sekarang tertekan, gak apa-apa sekarang terserah orang mau memandang aku gimana, kayak apa, kayak yang penting aku harus fokus ke masa depanku. Masa depanku harus baik, aku harus merencanakan di sini hal yang bagus-bagus untuk ke depan ya. Tapi tetap namanya hidup ya, kamu akan melewati fase naik turun kehidupan ini ya. Nggak semua hal bisa kamu tanggung sendiri dengan perasaanmu, dengan beban pikiranmu itu. Ketika hidup itu lagi turun, bisa meledak semuanya apa yang udah kamu simpan gitu. Dan kalau hidupmu lagi bagus-bagus saja, duit lagi banyak ya, otomatis ya mungkin semua hiburan bisa dibeli gitu. Yang penting hati senang ya, walaupun banyak tekanan. Tapi ketika duit lagi nggak ada, tekanannya banyak, gimana ya? Otomatis kamu harus punya cara untuk mengeluarkan semua unek-unek itu ya. Dan di sini ya terkadang juga ada hal-hal yang akan bikin kamu kecewa juga di minggu kedua ini Aquarius. Kamu akan merasa gagal, merasa kalah ya. Di satu sisi juga kamu ingin bebas gitu. Ingin bebas, ingin melepaskan semuanya nih Kak. Betul Kak. Unek-unekku sebenarnya banyak banget, dan orang sekitarku nggak ingin tahu bahwa aku juga butuh dimengerti, butuh dipahami gitu. Mereka taunya aku tuh keras aja ya. Ini terkadang apa ini, aku melihat kamu cukup tertekan perasaan, masalah juga datang silih berganti gitu ya. Tapi solusinya juga ada, terus kamu cari gitu. Nah ini ada potensi 3 masalah yang bisa terjadi sama kamu di minggu kedua ini. Salah satunya saja. Tapi kalau kayaknya ya, kalau masalah keuangan aku rasa di sini seharusnya tidak ya. Semoga kamu yang bagian memberi tadi yang lebih banyak gitu. Atau kalau nggak masalah dengan orang lain, karena kamu banyak beban pikirannya di sini. Kalau masalah kesehatan semoga juga tidak. Ya. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aquarius di minggu ke-2 Januari 2026. Oke. Aquarius, pesannya buat kamu yang pertama, kamu dipesankan jangan biarkan emosi ya berada di jalannya kamu gitu, menghalangi kamu untuk maju, untuk jadi Aquarius yang seperti biasa, emosimu, amarahmu, kesedihanmu. Terus di kartu yang kedua kamu juga dipesankan kamu harus mampu untuk menjawab semua panggilan-panggilan yang hadir demi bisa membuat suatu kesempatan-kesempatan yang baru. Kamu harus punya tujuan memang buat kedepannya, dan jangan takut untuk menghadapi apapun itu, panggilan-panggilan apapun itu yang masuk dari bos, dari apa ya. Karena kan di sini memang kamu terlihat selalu kuat di mata mereka, kamu tuh nggak ada kelemahan, sehingga memang harus kuat kelihatannya di sini ya. Nggak apa-apa, buatlah cover kamu sekuat mungkin ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, tapi tetap lindungi dirimu dari orang-orang yang bisa berpotensi untuk melakukan pengkhianatan ataupun kebohongan-kebohongan ataupun ya apa ya, hal-hal yang kedepannya bisa merugikan kamu lah, seperti itu. Hindari pengkhianatan, hindari orang-orang yang di sini akan merugikan kamu kayak gitu. Lindungi dirimu dari mereka. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aquarius untuk ini semua di minggu ke-2 Januari. Energi paling kuat ada dari sesama Aquarius. Terus juga ada Capricorn, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Aquarius.